Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Kiai, mohon pendapatnya tentang ketokohan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bapak Prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas terhadap rakyat Indonesia. Itu sudah terbukti. Dan beliau itu hatinya luas, bisa merangkul kepada semuanya. Itu menurut pandangan saya Kiai Misbah. Lontong tahu, ono lontong sate. Rausa kalau pilih Prabowo Gibran wae. Pak Prabowo yang tidak dikalahkan oleh survei, hanya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari awal dia bikin partai, dia mau jadi calon presiden, dan dari awal dia nyalon. Sehingga naik turun surveinya itu nggak peduli, tapi dia mau bikin partai untuk nyalon. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Prabowo Subianto. Prabowo Subianto akhir-akhir ini cukup viral di berbagai media karena berdasarkan hasil survei selalu menempati posisi teratas, yaitu pasangan Prabowo dan juga Gibran. Dan ada beberapa kesempatan di berbagai video disinyalir bahwa Prabowo tidak cocok atau kurang dekat dengan para kiai atau ustadz, seperti di beberapa video sebelumnya atau di media sosial seringkali diangkat isu itu. Namun pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana kedekatan seorang Prabowo, bagaimana karakter sikap seorang Prabowo yang diakui oleh para kiai, para ustadz, atau para tokoh agama lainnya. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi Alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid. Maka tanggung jawab saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ketua Umum BKP RMI, para jenderal-jenderal yang saya tahu sejak kecil, beliau jenderal-jenderal ini adalah jenderal yang dekat dengan masjid. Dan dibuktikan hari ini, meskipun beliau dengan kesibukannya masih mampu menghadiri acara BKP RMI, acara pada pemuda yang tidak punya modal, bukan pengusaha, tapi modal kita adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Prabowo, saya tahu waktu Bapak sangat sempit, makanya saya tuduh poin. Yang pertama, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Apakah yang hitam jidatnya tapi individualis? Apakah mereka yang selalu bangun sholat tahajud tapi tidak peduli? Apakah mereka yang Senin Kamis tapi tidak punya kepekaan? Apakah mereka yang Senin Kamis puasa tapi egois?" Kata Nabi, bukan itu. Siapa orang yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi Alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid.
Maka tanggung jawab kalian yang diberikan mobil, jangan kau jadikan mobil pribadi untuk gaya-gaya. Jadikan itu untuk menjangkau masjid. Allahu Akbar. Pak Jenderal yang saya muliakan, catat saudara-saudara sekalian, sebut saja siapa. Semua alumni Timur Tengah, semua alumni dari pesantren-pesantren terkemuka dari luar negeri Arab, Dasat Latin, alumni BKPRMI. Pak Jenderal, saya tidak pernah mondok. Wallahi, saya tidak pernah sekolah pesantren agama. Tapi Bapak boleh lihat sekarang di channel YouTube saya, paling banyak penontonnya. Penonton saya sekarang di YouTube Pak Jenderal 264 juta. Dan hebatnya karena penonton saya bukan cuma muslim. 4 hari lalu saya dari Samarinda Pak Jenderal, ada orang Tionghoa, jelas mukanya sangat Tionghoa. Dia bangga dan dia minta kepada panitia, saya yang jemput Pak Ustadz. Beliau jemput dengan mobilnya yang mewah, dan dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, baru beberapa hari saya masuk Islam karena selalu nonton ceramahnya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya dakwah, mari sejukkan. Apa yang kita mau capai dengan menghasut? Apa yang kita mau capai dengan memaki? Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Tidak ada. Kalau ada saudaraku BKPRMI, kalian merasa ustadz, kalian merasa penceramah, tapi mulutmu kotor, mulutmu kasar, siapa teladanmu? Adakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Masya Allah. Saya dari tadi lihat Pak Jenderal. Pak Jenderal, Rasulullah itu tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya, tapi deskripsi tentang beliau sangat lengkap. Beliau dijelaskan dalam hadis, alis kanan kirinya Pak tebal, kiri kanannya tebal, dan seperti Pak Prabowo, Rasulullah itu ada urat di tengah-tengah antara alis dan. Coba lihat Pak Prabowo, ada kan pembedaannya di sini. Kalau Rasulullah urat di sini, apa tujuannya? Ketika beliau marah, uratnya ini keluar membesar sehingga sahabat tahu Nabi lagi marah, sehingga tidak perlu memaki. Maka saudaraku, belajar dari Rasulullah. Pak Jenderalku semua yang hadir di tempat ini, kurang apa itu bejatnya masyarakat sama Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Disebut masyarakat jahiliyah Pak. Tidak ada orang Indonesia mau disebut jahiliyah. Nabi masyarakatnya waktu itu jahiliyah, tapi dalam usia 23 tahun, dalam waktu 23 tahun, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Padahal Nabi sendiri tidak ada partai pengusung, tidak ada APBN, tidak ada kabinet Indonesia Majunya, luar biasa, tidak ada tim suksesnya, tidak ada cukongnya, tapi berhasil mengangkat harkat dan merajat manusia. Tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya IG, tapi followernya sampai sekarang 1,8 juta. Miliar, 1,8 miliar. Kenapa? Karena beliau dakwah rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harapkan dari pemuda remaja masjid yang ada di tempat ini. Jadilah yang rahmatan lil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, karena waktu Pak Prabowo sangat terbatas, di padang mahsyar kelak manusia dikumpul dari Adam sampai hari kiamat. Pak Jenderal bisa bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Saya masih ingat waktu kita vaksin. Waktu vaksin, saya salah satu ustadz yang kampanye vaksin. Ada ustadz yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan jangan, ada ustadz yang mengatakan itu sesat. Saya dimaki, saya dihina, saya difitnah. Ustadz penjual vaksin, ustadz pencari muka, ustadz pelat merah, tidak apa-apa. Yang penting orang harus divaksin, karena ilmunya melawan COVID bukan dengan doa semata, tapi dengan vaksin. Dan ternyata ustadz-ustadz yang memaki saya waktu itu sekarang sudah vaksin.
Kenapa? Akhirnya vaksin juga Nggak ya. bisa kau bos pergi ceramah naik pesawat kalau nggak ada vaksinmu. Dan pada saat kita vaksin awal-awal Pak, kita cuma vaksin 1 RT, kita cuma vaksin 1 RW. Ngantri kita Pak sampai sore. Padahal ngantrinya Pak, banyak yang suntik kita di padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, 1 loket. Dan pada saat itu kata Nabi, semua wajahmu berubah. Ada muka tikus yang suka merampok, ada muka anjing yang suka korup, yang suka menyogok, ada muka ular yang suka cari-cari muka, ada muka kuda kata Nabi yang suka mendahului imam ketika berjamaah, macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan kau ruang VVIP. Bapak kalau ke bandara, tentu beda-bedanya Pak Prabowo tempatnya dengan tempatnya masyarakat biasa. Karena beliau pejabat negara. Ada tempat khususnya Pak, namanya ruang VVIP. Dilayani dengan baik, kuenya khusus. Kalau kita yang penumpang umum, apalagi kelas ekonomi, gabung kita di ruang tunggu Pak. Mulai dari parfum asli sampai parfum palsu, sampai bau matahari, ada semua di situ Pak. Tapi ruang VVIP kelas khusus. Ketika itu manusia pada sibuk, manusia pada cemas, manusia pada berubah wajahnya. Allah sediakan ruang 7 VVIP, 7 orang di dalamnya. Siapa di antaranya? Kata Nabi, yang nomor 1 Pak Prabowo, nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi tidak mengatakan imam masjid Istiqlal, tapi Prabowo ada di dalamnya. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saya bilang sama pejabat, kalian rugi jadi pejabat kalau tidak memudahkan jabatanmu masuk surga. Kalau nanti Pak Jenderal, malaikat berkata, BKP Indonesia masuk surga, masih ngantri Pak. Berapa? Jutaan jumlahnya Pak BKP ini. Ngantri, masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat katakan. Baik sahabat sekalian, itulah cuplikan video pidato dari seorang ustadz ternama, Das Abdul-Latif, dan dihadiri oleh Prabowo Subianto yang saat ini adalah capres dari Partai Gerindra, di mana pada kesempatan tersebut Bapak Prabowo Subianto memberikan sumbangan atau hadiah kepada BKPM RI kendaraan ya berupa mobil. Dan menurut Ustadz Das Abdul-Latif, Pak Prabowo inilah sosok pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan kelompok-kelompok seperti ini. Dan menurut apa yang disampaikan tadi, belum pernah terjadi para pemimpin yang lain seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan sangat terkesan sekali adalah ketika Ustadz Das Abdul-Latif mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dan hal itu diungkapkan ulang seorang Ustadz Das Abdul-Latif kepada Prabowo Subianto. Dan memang seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo memang benar-benar orangnya ikhlas. Dia tidak pernah pandai berkuar-kuar ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Tidak pernah bercerita, tampil di berbagai media sosial, di televisi, hanya untuk menyampaikan sesuatu yang diberikan untuk orang lain. Baru-baru ini juga, yang lainnya dengan berkuar-kuar naik di atas panggung, berteriak untuk mendukung Palestina, ya, turun ke jalan-jalan, dan lain-lain. Tetapi justru Prabowo Subianto tetap memberi dukungannya. Dalam diam, ia menyumbang sebesar 5 miliar untuk mendukung Palestina. Dan tentu ketika ia terpilih nanti, ia tidak pernah berkampanye menjanjikan yang muluk-muluk bahwa dia jika terpilih menjadi presiden maka ia akan meningkatkan dukungan terhadap Palestina. Tetapi yang jelas ketika ia terpilih nanti, tentu dukungan untuk Palestina tetap akan berjalan. Dan hal itu telah ia tunjukkan bahwa selama dia masih calon, ia tidak pernah turun ke jalan dan berkuar-kuar untuk memberikan dukungan, tetapi dengan diamnya ia memberikan sumbangan untuk rakyat Palestina. Dan itulah tipikal seorang pemimpin yang tidak pintar merangkai kata-kata indah untuk menindak bobokan rakyat,
tetapi langsung mengambil tindakan nyata, memberikan sumbangsi, bantuan kepada rakyatnya yang membutuhkan saat itu juga. Assalamualaikum Kiai Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, mohon pendapatnya tentang ketokohan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bapak Prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas terhadap Begitu, ya? rakyat Indonesia. Oh, Itu ya. sudah terbukti. Dan beliau itu hatinya luas, Ya, bisa merangkul kepada semuanya. ya, Itu menurut pandangan saya Kiai Misbah. baik. Kalau Mas Gibran, Mas Gibran. ini anak muda yang sangat inspiratif ya. Oh gitu ya? Memberi contoh kepada anak muda yang lain Ya, agar maju untuk memberi kontribusi pada bangsa dan negara. Masya Allah. Tidak usah nunggu tua. Wow, baik, Itu baik. Mas Gibran. Siap. Luar biasa. Ya. Oke, oke. Wah, berarti dua tokoh ini memang bergabung luar biasa aja potensinya. Luar nih. biasa ini. Siap. Ini kutub selatan, kutub utara gabung menjadi kekuatan untuk kebesaran kemajuan bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih Kiai. Izin ya. Saya Bambang Sabtono. Baik sahabat sekalian, Kiai Misbah menyampaikan pandangannya terhadap Prabowo dan Gibran. Kalau untuk Pak Prabowo, beliau mengatakan satu kata, yaitu ikhlas. Memang kalimat atau kata ikhlas yang ditujukan untuk Prabowo ini bukan baru kali ini disampaikan oleh Kiai Misbah, tetapi pernah juga diungkapkan oleh seorang tokoh ternama Indonesia, almarhum Gus Dur ya. Beliau pun pernah mengatakan atau menyampaikan bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia ini adalah Prabowo Subianto. Dan kali ini kembali diulang oleh Kiai Misbah. Dan ketika ditanya tentang Gibran, Kiai Misbah mengatakan Gibran dengan satu kata, yaitu inspiratif. Tokoh atau orang muda inspiratif yang memberikan ide pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi ibaratnya dua kutub bersatu ya, kutub utara dan kutub selatan bersatu. Usia tua dan usia muda bersatu. Orang yang ikhlas bertemu orang inspiratif, maka akan melahirkan satu bentuk kepemimpinan yang luar biasa, yang tentunya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap pencalonan Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024? Insya Allah beliau akan menjadi presiden. Mengapa? Karena Bapak Prabowo sejak 2014 sudah didoakan oleh jutaan rakyat Indonesia. 2019 didoakan oleh jutaan rakyat Indonesia. Dan ingat, tidak ada doa yang tertolak. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku yang akan mengabulkan doamu, permohonanmu. Maka ketika kita berdoa, tidak ada doa yang expired, tidak ada doa yang kadaluarsa. Semua doa diterima oleh Allah. Hanya persoalannya kapan dan di mana, itu urusan Allah. Maka kalau Bapak Prabowo jadi presiden tahun 2024, itu adalah bagian terkabulnya doa yang dipanjatkan oleh jutaan rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Baik ya, luar biasa para sahabat sekalian, pernyataan dari seorang Kiai Misbah tentang Prabowo Subianto. Beliau mengatakan bahwa Prabowo Subianto bakal menjadi presiden di tahun 2024. Karena sesungguhnya jutaan rakyat Indonesia sudah mendoakan beliau menjadi presiden sejak tahun 2014. Namun doanya belum terkabul saat itu. Dan ada satu kalimat unik yang menarik yang disampaikan Kiai Misbah, adalah tidak ada doa yang expire atau tidak ada doa yang kadaluarsa. Yang ada hanyalah soal kapan dan di mana, dan itu hanyalah urusan Tuhan. Dan itu luar biasa. Sehingga menurut Kiai Misbah ini, dalam artian bahwa memang Prabowo Subianto sudah didoakan sejak 2014. Namun terkait soal waktu dan kapan dan di mana tempatnya, itu menjadi urusan Allah, dan urusan Allah itulah di tahun 2024 ini. Itu menurut Kiai Misbah, bahwa ia sangat yakin Prabowo Subianto akan menjadi presiden di tahun 2024. Lontong tahu, ono lontong sate,
Ra usah kalau pilih Prabowo Gibran wae. Tutu semur diwadahi gelas. Dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling ikhlas. Sholawat diangkat. Iya, mantap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wah, ini keren ya. Sholawatan yang dipimpin oleh Gus Miftah ya, salah seorang ulama yang luar biasa, yang cukup terkenal di Indonesia ini. Beliau memang salah satu pendukung setia dari Prabowo Subianto, dan di beberapa kesempatan ia juga ikut membantu meluruskan pandangan-pandangan minus atau negatif terhadap Prabowo Subianto, mulai dari Prabowo itu pincang, Prabowo itu tidak ada istri, dan lain-lain. Hal itu dibantahkan dan diluruskan oleh beliau. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa orang yang menyampaikan atau mengatakan bahwa Prabowo itu kakinya pincang, itu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena sesungguhnya kakinya menjadi pincang dan lain-lain tersebut, itu dialami ketika beliau bertugas menjalankan tugas negara, yaitu terjadinya konflik di Timur Timur. Sehingga kalau ada yang menyindir beliau seperti itu, dipertanyakan, apa dedikasimu terhadap bangsa dan negara ini sehingga engkau memberanikan dirimu menyerang seorang Prabowo yang jelas-jelas membela bangsa dan negara ini. Lalu ketika disinggung tentang calon presiden yang tidak memiliki istri, justru Gus Miftah juga mengatakan tidak ada konstitusi yang menyebut bahwa seorang capres atau cawapres wajib hukumnya memiliki istri. Itu tidak ada, ya, tidak ada konstitusinya seperti itu. Dan bahkan Gus Miftah pernah mengatakan, ya, tidak semua orang juga memiliki istri itu membawa berkah. Ada juga yang memiliki istri justru menjerumuskan dirinya. Contohnya adalah Freddy Sambo, ya, pangkat jabatan, popularitas anjlok seketika hanya karena istri. Dan hal ini juga, ya, Gus Miftah luruskan, sampaikan. Tapi bukan berarti calon pemimpin lain yang memiliki istri itu tidak baik, bukan seperti itu. Ini hanya karena untuk menjawab serangan dari para hatersnya Prabowo Subianto yang seolah-olah bahwa calon presiden atau wakil presiden itu orang harus memiliki istri. Dan itu sudah diluruskan oleh seorang Gus Miftah. Bagaimana Gus Dur mengubah hidup Prabowo? Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku, kecewa saya. Waduh, ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali Pak, kan saya enggak. Dalam arti kan, dan begitu saya agak lumayan kembali lagi, waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2, tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. Saya belajar politik dari tahun 2003, 2004 sampai sekarang 2020 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Baik ya, itulah salah seorang pemimpin
yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak pernah pukul dada karena saat ini memiliki segalanya, sukses di bisnis, sukses juga di partai, tetapi ia justru mengatakan, saya belajar politik sudah 20 tahun, belajar dari 2003 hingga sekarang, dan masih belajar sampai saat ini. Itu artinya apa? Bahwa mimpi besar, cita-cita dan harapannya untuk mengabdi bagi bangsa dan negara belum berhenti. Ya, karena politik tidak hanya dilihat dari satu sisi, yaitu soal kekuasaan, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah pengabdian. Saya sendiri adalah benar-benar sosok pemimpin yang benar-benar membela rakyat dan tulus serta ikhlas. Beliau cinta masyarakat, beliau cinta bangsa, sehingga apapun yang terjadi, fitnah di sana dari sini, Pak Prabowo tidak akan dipecahkan. Hari ini kami menghadiri deklarasi kader Gus Dur untuk memenangkan Pak Prabowo Presiden dan Wakil Presiden. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video bagaimana menampilkan deklarasi para kader Gus Dur di Probolinggo yang mendukung Prabowo Gibran. Memang untuk daerah Jawa Timur, suara yang begitu banyak tentu juga sumber atau datangnya dari para anggota NU ya tentunya. Tetapi ternyata Prabowo Gibran juga kebagian porsi tersebut. Justru kali ini datang dan lahir dari para kader Gus Dur di daerah Probolinggo. Tentu para kader Gus Dur ini lebih memilih Prabowo Subianto dan juga Gibran, tentu bukan sebuah kebetulan, tetapi tentu sudah mempertimbangkan banyak hal. Dan saya sangat yakin mereka tentu menjalankan satu wasiat atau pesan yang mungkin pernah disampaikan oleh Gus Dur, bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Sehingga saya sangat yakin para kader dari Gus Dur ini tentu memegang teguh apa yang pernah diungkapkan atau disampaikan oleh sang guru tersebut. Hanya Pak Prabowo yang tidak dikalahkan oleh survei. Hanya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari awal dia bikin partai, dia mau jadi calon presiden, dan dari awal dia nyalon. Sehingga naik turun surveinya itu nggak peduli, tapi dia mau bikin partai untuk nyalon. Partai lain nggak ada kadernya. Sekarang lihat 3 calon ini. Ya, kalau kita bahas satu-satu, kita bisa bongkar-bongkaran ini sebenarnya. Siapa yang sebenarnya tidak punya partai, tidak punya tanda tangan, tidak punya kemampuan untuk menentukan, tapi dipilih. Kan begitu. Partai-partai, mohon maaf, di sebelah sana ada partai yang bahkan calonnya bukan orang partai. Ya kan? Di sebelah sini lagi-lagi karena populer gitu. Nominasi partainya tuh ditabrak. Dan saya tahu itu ada penyesalan di dalam itu, terutama setelah jadi. Bukan cuma di capres. Ini saya ini kan, kita ini umurnya dalam politik ini udah 30 tahun. 30 tahun ini kita ngurus, 25 tahun kita ngurus pilkada, ya. Kita tahu betul bagaimana di pilkada-pilkada itu hampir semua gubernur, wali kota, bupati yang terpilih akhirnya bertengkar dengan partainya. Hampir semua. Dan hampir semua itu pasti di ujungnya itu pindah partai, atau bupati, wali kota, gubernurnya mengatakan, lain kali saya setelah periode kedua saya nggak akan lagi pakai partai, saya akan pakai jalur independen. Sehingga mulailah di akhir periode pertamanya dia itu ngumpulin KTP untuk mencalonkan. Kenapa? Karena bertengkar. Ini sebabnya karena pada dasarnya dia dipilih bukan karena karir dalam satu partai politik. Yang kedua, karena ada banyak kongsi partai yang kongsinya ini berbeda-beda kepentingan. Kemudian di tengah jalan, partai yang merupakan partai dia, kadernya, merasa tidak puas. Itu adalah kader kami, tapi lebih loyal ke partai lain. Akhirnya dia dipecat. Di tengah jalan dia pindah ke partai lain. Ini kekacauan yang mesti diperbaiki ke depan. Nggak boleh dibiarkan begini terus, begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang di pilpres kita itu, gitu. Jadi ya pada dasarnya orang populer ini dipakai oleh partai karena dia mau menang. Kan begitu yang terjadi, bukan cuma di presiden, di daerah juga orang populer tuh dipakai oleh partai. Saya mau menang, maka calonnya harus ini, dipakai.
Mayoritas begitu. Tapi nanti begitu terpilih, tagihannya terlalu banyak. Invoice ya. Invoice terlalu banyak. Akhirnya bertengkar. Dia bilang, wah kami menyesal milih kamu, pindah ke partai lain. Dan nggak bisa kita katakan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena partai saya. Nggak begitu. Dia populer makanya dipilih. Dan kalau bukan dia, kemungkinan nggak menang. Baik, ini keren ya apa yang pernyataan yang disampaikan oleh Bung Fahri Hamzah ini. Kebanyakan partai politik mendorong calon kepala daerah ataupun juga capres itu hanya karena faktor populer ya, bukan karena faktor kader, tapi faktor populer. Dan hal tersebut memang dibuktikan di berbagai tempat dan banyak kali terjadi seperti itu. Jadi kalau sampai ada pihak atau partai tertentu yang mengatakan itu hanya karena partai maka orang yang seperti ini, itu juga tidak benar. Karena seandainya kalau orang itu tidak dipakai pun partai itu bisa kalah. Dan memang itu terbukti, terungkap. Ya, ketika Jokowi dikata-katain oleh ketum partai PDI Perjuangan bahwa Jokowi tanpa PDIP, aduh kasihan. Tetapi sesungguhnya juga PDIP juga tanpa Jokowi juga kasihan juga. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bung Fahri Hamzah barusan itu memang sangat tepat, bahwa memang sudah kelihatan banyak kali atau sering kali ya, partai-partai politik ini ingin menang, entah pilkada, pileg, dan lain-lain, itu pasti pilkada, itu tentu pasti menggunakan orang-orang yang populer. Karena memang mau menang. Sehingga orang-orang populer itu yang dipakai. Namun ternyata dalam perjalanan terjadi ya kekacauan hanya diakibatkan karena sudah tidak cocok. Tidak cocok dikarenakan ya seperti digambarkan tadi, munculnya tagihan invoice banyak sekali kepada orang yang dimenangkan oleh partai tersebut atau diusung oleh partai tersebut, sehingga seringkali ada yang harus berpindah partai, bahkan ada yang maju secara independen. Itu dikarenakan faktor itu, sehingga memang pernyataan atau penjelasan dari Bung Fahri Hamzah itu sangat luar biasa, dan ini untuk meluruskan anggapan orang bahwa ya Jokowi sebagai pengkhianat dan lain-lain. Ya, mungkin penjelasan Bung Fahri Hamzah ini bisa kita lihat, kita dengar, sehingga bisa lebih jernih lagi untuk menilai.